Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah ada yang tidak berhadir? Ada. Siapa? Biati, Bu. Kenapa? Katanya sakit. Sakit. Oke, kalau begitu kita doakan temannya semoga cepat sembuh ya. Ya, Bu. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Induksi. Sekali. Sebelumnya di sini ibu mau tanya dulu nih. Ini apa? Yang tahu ini apa? Gambar. Gambar apa? Sental. Lampu yang ada di sepeda. Nah, kenapa lampu sepeda ini dia ketika kita kayu dia bisa menyala? Padahal kan dia tidak menggunakan baterai. Ada yang tahu? Oke, kita tampung dulu ya semua jawabannya. Nanti kita jawab sama-sama setelah kita melakukan praktikum mengenai hukum Faraday. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep induksi elektromagnetik berdasarkan percobaan Faraday. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gejala induksi. Dan yang terakhir, menerapkan konsep hukum Faraday dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sebelumnya di sini pada hari ini kita akan melakukan sebuah praktikum yaitu mengenai hukum Faraday. Nah, jadi sebelumnya Ibu mau kalian membentuk kelompok dulu ya. Bentuk kelompok dulu, bentuk bulat. Bentuk bulat aja. Sudah membentuk kelompok? Sudah. Oke. Ibu, jadi di sini Ibu akan bagikan alat praktikumnya. Pertama di sini untuk kelompok gambar. Jadi kalian dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Iya, begini. Bu. Oke, di sini Ibu akan bagikan ke kakak sekalian ya. Tadi kan Ibu sudah bagikan ke KPD kalian kan? Silakan dicek terlebih dahulu apakah alat dan bahannya sudah lengkap. Sudah. Oke, sudah lengkap. Nah, jadi kalian baca instruksi atau prosedurnya. Kemudian silakan kalian lakukan praktikum. Ibu beri waktu sekitar 20 menit ya. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan kepada Ibu. Ibu mau nanya, Ya. ini kabelnya dari mana-mana dulu? Nah, dibaca ya instruksinya. Kabelnya dari output. Outputnya di sini, output ya, dan input. Yang begitu tadi. Nah, itu ditanya berbeda-beda ya, bisa di. Ibu pakai yang gendol apa yang satu? Kalau misalkan yang 150 liter pakai yang G0. Kalau yang 500? Kalau 500 sama G0, kalau yang 1000 baru G1. Kenapa gitu, Bu? Supaya kalau misalkan nanti pakai yang G1 yang 1000 itu supaya arusnya dia keluar. Kalau pakai yang G0 nanti jarumnya tuh bisa jebol, bisa terlewati karena arusnya terlalu besar. Dibaca ya prosedurnya. Iya, baik, Bu. Jika ada yang ingin tanyakan, tanyakan saja ya. Jadi pakai yang kecil apa besar, Bu? Kegiatan 1 dibaca. Kegiatan 1 apa? Kegiatan 1 di sini 7. Kegiatan 1.
memiliki pengaruh jumlah lilitan terhadap besarnya geger induksi. Jadi iya, yang berbeda-beda. Kalau yang kegiatan dua baru magnetnya gitu. Berarti Iya, pakai yang kecil aja. cuma yang merah kan Bu? Iya, yang utara. Oke, sudah ada Pak. Bagaimana kelompok satu? Bu, kalau sudah kegiatan 1 lanjut ke kegiatan 2 Pak Bu. Apakah ada yang dibutuhkan? Kelompok dua sudah sampai mana? Sampai Mantap Bu, sudah selesai Bu. Bagus. Bol Bu. Mana? Tuh. Itu berapa lilitan? Kalau begitu pindah. Oke Bu. Nah, baru dia konstannya di mana? Yang bisa dilihat. 50 Bu. Itu tingkat berapa? Jangan lupa tulis datanya ya. Di tabel pengamatan 1 dan tabel pengamatan 2. Kecil. Kemudian jangan lupa cari rumusan hipotesis dan juga DOP-nya. Setelah ada itu. Oke, dua. Apa kita dua? Pakai mana kita dua? Kita dua. Kalau sudah bilang ke ibu ya. dikit lagi Bu. Udah Bu, kelompok 1. Bu, lambat Bu. Nanti kalau sudah semua, kemudian ibu mau satu kelompok, satu perwakilan untuk maju ke depan membacakan hasil dari pengamatannya. Kemudian bacakan rumusan metodologisnya apa dan DOP-nya apa. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Apakah sudah selesai? Sudah. Bagus. Untuk kelompok 1 yang pertama ya, maju. Ya Bu. Silakan perwakilannya. Untuk kegiatan 1 apa rumusan hipotesisnya dan DOP-nya apa? Lalu untuk hasilnya silakan dibacakan. Jadi yang presentasikan ini rumusan hipotesis, DOP sama hasilnya. Iya, benar sekali. Kegiatan 1 dan kegiatan 2 ya. Ya, silakan dibacakan yang keras ya. Ya Bu, jadi untuk kegiatan 1 rumusan hipotesis kami yaitu jika semakin banyak jumlah lilitan maka arus induk akan semakin besar sehingga GGR induksi yang dihasilkan semakin besar pula, begitupun sebaliknya. Untuk DOP-nya untuk variabel manipulasi yaitu jumlah lilitannya. Terus untuk variabel responnya besar simpangannya, dan variabel kontrolnya buat medan magnet, kutub magnet, dan kelajuan magnet. Untuk hasilnya, untuk jumlah lilitannya yang 150, untuk skala arusnya yang mendekati itu 150, menjauhi 150, arah simpangannya untuk yang mendekati itu kanan, untuk yang menjauhi itu kiri. Yang kedua, jumlah lilitannya 500. Nah, skala arus induksinya untuk yang mendekati itu 500, yang menjauhi 500, konstan kanan kiri. Terus untuk yang 1000 itu konstan juga skala arus induksinya yaitu 1500, dan arah simpangannya juga konstan yaitu kanan kiri. Ya, lanjut kegiatan 2. Untuk kegiatan 2, rumusan hipotesisnya jika semakin besar kuat medan magnet maka semakin besar pula arus induksi dan gegar induksinya, begitupun sebaliknya. Untuk DOP-nya, untuk variabel manipulasinya yaitu jumlah lilitan, variabel responnya besar simpangan arus,
dan variabel kontrolnya kuat medan magnet, kutub magnet, dan kelajuan magnet. Untuk jumlah lilitan sedang itu konstan, yaitu 150 untuk skala arusnya, dan untuk arahnya konstan juga. Untuk jumlah lilitan yang besar itu skala arus induksinya juga konstan 200, arah simpangannya juga konstan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, lanjut sekarang dari kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil praktikumnya. Baik Bu, dari kelompok kami itu untuk jumlah lilitan yang sedang itu skalanya 150 Bu. Untuk arah simpangan itu sama mendekati kanan dan menjauhi kiri Bu. Untuk yang besar itu skalanya 200 Bu. Ya. Kegiatan satunya? Kegiatan satunya Ya. tadi kegiatan 2 Bu. Kegiatan satunya untuk jumlah lilitan 150 itu skalanya 150 juga Bu. Untuk yang jumlah lilitan 500 skalanya juga 500 Bu. Untuk jumlah lilitan 1000 skalanya 1500 Bu. Rumusan hipotesis dan DOP-nya? Untuk kegiatan 1, rumusan hipotesisnya, jika semakin banyak jumlah lilitan maka arus induksi akan semakin besar sehingga GGR induksi yang dihasilkan semakin besar pula, begitupun sebaliknya. Untuk DOP-nya Bu, variabel manipulasinya itu jumlah lilitan Bu. Untuk variabel responnya besar simpangan arus. Untuk variabel kontrolnya Bu, kuat medan magnet, kutub magnet, dan kelajuan magnet. Untuk kegiatan 2 Bu, rumusan hipotesisnya, jika semakin besar kuat medan magnet maka semakin besar pula arus induksi dan GGR induksinya, begitu pula sebaliknya. Untuk DOP-nya Bu, variabel manipulasinya jumlah lilitan, variabel responnya itu besar simpangan arus, variabel kontrolnya itu kuat medan magnet, kutub magnet, dan kelajuan magnet Bu. Oke, bagus untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk program-programnya. Oke, bagus sekali karena kalian sudah praktikum. Jadi, Ibu di sini akan jelaskan materi terkait yang kita praktikumkan tadi ya. Nah, jadi tadi kan kita mau praktikum hukum Faraday Lens. Oh iya, silakan kembali ke tempat duduk yang masing-masing di arah kembali ke tempat masing-masing ya. Oke, bagus. Lanjut. Nah, jadi tadi kan kalian sudah melakukan praktikum mengenai hukum Faraday Lens. Nah, jadi sebelumnya kita berangkat dari materi mengenai industri elektromagnetik. Sebelumnya apa itu industri elektromagnetik? Industri elektromagnetik adalah fenomena di mana perubahan medan magnet dalam suatu rangkaian listrik menghasilkan gaya gerak listrik, GGL, dan arus listrik induksi. Nah, jadi induksi elektromagnetik ini berbeda ya dengan induksi magnet. Kalau di pembahasan materi kita sebelumnya itu kita pernah membahas mengenai induksi magnet, di mana induksi magnet itu adalah induksi yang ditimbulkan oleh arus listrik. Sedangkan kalau induksi elektromagnetik ini adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet. Lanjut. Nah, jadi flux magnetik. Apa itu flux magnetik? Flux magnetik merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Nah, jadi ketika magnet kita taruh di dekat kumparan, maka dia akan muncul garis-garis tadi. Nah, garis-garis inilah yang disebut dengan flux magnetik. Sampai sini ditanyakan? Paham. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini jika garis-garis ini tadi dia apabila garis normal tadi dia membentuk sudut terhadap garis normal di atas bidang, maka untuk persamaannya seperti ini, yaitu pasti sama dengan beta dikali dengan A
A adalah luas dari permukaan dan cos theta, di mana besi tadi adalah flux magnetik satuannya Weber, B adalah beta induksi magnetik satuannya Weber per meter kuadrat, dan A adalah luas permukaan meter kuadrat, dan theta adalah sudut apit antara B dengan arah nomor bidang A. Kemudian lanjut. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai materi tadi yang kita perhatikan, yaitu mengenai hukum Faraday. Nah, hukum Faraday itu menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Nah, jadi Faraday ini dia melakukan perjodohannya seperti ini. Dia memiliki sebuah kumparan, kemudian kumparannya ini dia hubungkan dengan kabel berhubung ke galvanometer. Galvanometer itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur adanya arus listrik. Nah, kemudian ketika dia menggunakan magnet keluar masuk kumparan, dia melihat bahwa terjadi penyimpangan jarum dari galvanometer ini. Nah, disitulah dia menyimpulkan bahwa adanya arus listrik yang terjadi di dalam kumparan tersebut. Nah, kemudian arus itu kan dapat mengalir jika ada tegangan. Nah, tegangan itu kita anggap yaitu GGL-nya tadi. GGL itu gaya gerak listrik menurut Faraday, sehingga bunyi dari hukum Faraday yaitu besarnya GGL induksi yang timbul dari suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Nah, besar GGL induksi menurut hukum Faraday dinyatakan dalam persamaannya, yaitu epsilon sama dengan minus n delta besi per delta t, di mana di sini harusnya epsilon dengan 4s. Nah, epsilon adalah GGL induksi punya plot, n adalah jumlah lilitan, dan delta besi adalah perubahan flux magnetik satuannya Weber, delta t adalah perubahan waktu satuannya s. Jika kita ambil nilai limit delta besi dan delta t dengan delta t mendekati 0, maka besar GGL induksi dapat ditentukan dengan persamaan epsilon sama dengan minus n d besi per dt. Habis ini ditanyakan? Tidak ada Bu, karena Bu. Oke, Ini lanjut mau ya. nanya, ya, kenapa M-nya itu minus Bu? Kenapa tidak plus? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa dia di sini minus n? Nah, karena sesuai dengan hukum Lenz, di mana dia menyatakan bahwa arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Makanya dia itu tuh seperti digambar antara arus yang ada dalam kumparan dengan arus yang berada di magnet ini, dia tuh saling berlawanan, makanya nilainya itu minus. Makanya di sini dia minus n. Oke, tindakan lagi. Oke. Nah, jadi tadi ketika kalian melakukan praktikum, kalian bisa melihat sendiri kan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL itu yang pertama apa? Bisa dibacakan? Kecepatan perubahan flux magnetik. Yang kedua, jumlah lilitan pada kumparan. Yang terakhir, kekuatan medan magnet. ya. Jadi tadi ketika kalian melakukan praktikum seperti yang kalian mendapatkan tadi DOV-nya itu kan ada apa aja DOV-nya tadi? Di kegiatan 1. Berarti juga lilitan Bu. Manipulasinya jumlah lilitan. Nah, jadi benar kan faktor yang mempengaruhi besarnya GGL yaitu jumlah lilitan. Apalagi Responnya besar simpangan. ya, besar simpangan itu termasuk dalam kecepatan perubahannya, karena ketika kita menggerakkan magnetnya dalam kumparan itu kan dia simpangannya bergerak kan dengan kecepatan. Kemudian kekuatan medan magnet. Kekuatan medan magnet ini di dalam kegiatan 2, di mana kalian menggunakan magnet yang besar dan yang kecil. Oke, bagus. Lanjut. Nah, oh iya, kenapa? Izin Bu, rapat OSIS. Oh, oke, rapat OSIS ya.
Oke, silakan. Terima kasih Bu. Kalau sudah rapat nanti silakan balik ke kelas ya. Baik Bu. Nah, lanjut di sini hukum lens tadi seperti yang ditanyakan oleh Najila tadi, bahwa dia itu berpengaruh dalam rumusnya, yaitu minus n. Nah, kenapa dia disebut n? Karena sesuai dengan hukum Lenz, di mana tadi arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Makanya percobaan kita itu disebut dengan hukum Faraday-Lenz, sesuai dengan persamaannya tadi. Oke, lanjut. Jadi di sini ada contoh soal. Nah, soal yang pertama yaitu kumparan dengan 100 liter mengalami perubahan flux dari 0,2 Weber jadi 0,05 Weber dalam 0,15 second. Hitung kegiatan induksi yang timbul. Nah, jadi kita pertama ya diketahuinya. Diketahuinya apa tuh? Yang pertama, jembatan N 100 liter. Kemudian perubahan flux yang pertama 0,2 Weber. Perubahan flux yang kedua 0,05 Weber. Kemudian untuk perubahan waktunya 0,15. Kemudian kita hitung menggunakan persamaan yang Ibu jelaskan tadi ini ya. Nah, kemudian kita pertama kan di sini karena perubahan fluxnya berubah kan, jadi kita hitung dulu selisihnya berapa. Nah, di situ untuk perubahan fluxnya di sini kan 0,05 dikurang dengan 0,2 sehingga hasilnya menjadi minus 0,015 Weber. Lalu kita substitusi saja yang diketahui tadi ke dalam persamaan. N-nya kan tadi karena rumusnya minus, jadi minus berapa? 100. Kemudian tadi untuk perubahan flux magnetiknya minus 0,15 Weber. Lalu untuk waktunya 15 second. Kemudian didapatkan hasilnya sebesar 100 volt. Oke, paham? Paham, Bu. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini yang ditanyakan adalah hitung jumlah lilitan kumparan tersebut. Kalau tadi kan ditanyakan hitung gaya induksi yang timbul. Nah, ini yang ditanyakan adalah jumlah lilitannya. Nah, jadi pertama kita tulis dulu diketahuinya. Di sini GGL-nya berapa? 120. Lalu untuk perubahan flux magnetik yang pertama 0,3 Wb. Kemudian yang kedua 0,1. Bukan Bu. Kemudian untuk perubahan waktunya yaitu 0,1 second. Nah, tadi kan ditanyakan lilitan N-nya kan, berarti kita pindah ruas saja N-nya tadi ke depan sini sehingga ke ini kanan atau kiri? Kiri. Oke. Sehingga kita pindah ke ruas kiri dan tadi kan dia negatif kan, jadi menjadi positif N. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan, kita substitusi saja apa saja yang diketahui ke dalam persamaannya. Sehingga 120 dikali dengan 0,1 lalu dibagi 0,3, 120 dikali 0,1 hasilnya berapa? 12. Lalu 12 dibagi 0,3 hasilnya 40. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau sudah paham. Nah, jadi di sini Ibu ada latihan soal, 3 soal. Silahkan kalian jawab dulu 3 soal ini. Ibu beri waktu 15 menit. Kalau sudah bilang ke Ibu ya, silahkan kalian jawab dulu di tempat. Nanti Ibu suruh maju ke depan. Tunjuk.
ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ke ibu ya. Bu. Please use later. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, bagus. Kalau selesai, gue akan tunjuk aja ya yang menjawab nomor 1. Ibu tunjuk. Najila, silakan maju ke depan. Jangan lupa tulis dulu diketahuinya ya. Yang lain sambil diperhatikan ya jawaban temannya. Bu. Satuannya yang kedua. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Bagaimana? Apakah sama jawaban Najila dengan kalian? Sama. Oke, sama ya. Jadi 600 pot benar. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 silakan untuk Sukma maju ke depan. Nomor 3, siap-siap ya ibu tunjuk. Yang ditanyakan nomor 2 itu jumlah lilitan kumparan. Sudah Bu? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan temannya. Jadi nilainya adalah 30 lilitan, benar. Selanjutnya untuk nomor 3, Fasya. Silakan maju Fasya. Jangan lupa terus diketahui ya. Nomor 3 itu yang ditanyakan besar flux magnetik yang menembus bidang. Nah,
tadi ibu nggak ngasih contoh kan yang ini tuh rumusnya kita pakai yang ini ya. I sama dengan beta A kali cos delta. Cos 60 berapa? Setengah, berarti pasien memakai yang 0,5 ya, karena setengah. Iya, bagus sekali, benar. Jawabannya sudah benar ya, jawaban 41. Tangan teman-temannya. Oke, sampai sini ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, nah tadi seperti yang ibu tanyakan di awal tadi mengenai kenapa sepeda itu dapat nyala ketika kita kayuh, padahal kan dia tidak menggunakan baterai. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Masih belum ya? Ya, apa lagi? Oke, jadi kita jawab sama-sama ya. Kenapa dia bisa nyala ketika kita kayuh, padahal kan dia tidak menggunakan baterai? Karena lampu sepeda ini lampu sepeda zaman dulu ya. Kalau lampu sepeda zaman sekarang mungkin berbeda yang dulu. Nah, jadi karena dia itu dilengkapi dengan dinamo yang menghasilkan arus listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik tadi. Nah, ketika rodanya itu kita putar, magnet yang ada di dalam dinamo itu juga ikut berputar. Nah, dan menyebabkan perubahan flux magnetik tadi seperti yang dijawab oleh Halimah tadi. Nah, perubahan flux magnetik pada kumparan sehingga dia itu menginduksi arus listrik untuk menyalakan lampu. Paham? Oke, lanjut ya. Nah, jadi di sini ada gambar apa? Ada yang tahu? Panci. Ini gambar apa? Kompor. Kompor apa? Ada yang tahu? Kompor induksi. Ya, kompor induksi, benar sekali, kompor induksi. Nah, kompor induksi ini dia juga menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana cara kerjanya yaitu listrik dari sumber daya dialirkan ke kumparan induksi di dalam kompor. Nah, jadi di sini gambarnya ya. Ini gambarnya. Kemudian kumparan ini dia itu menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah sangat cepat. Nah, saat panci ini kan berbahan logam. Ketika panci ini kita taruh di atas kompor induksi, maka dia akan menimbulkan arus pusat. Arus pusat ini juga bisa disebut dengan arus eddy ya. Nah, arus pusat ini dia itu menghasilkan panas sehingga panci menjadi panas dan bisa digunakan untuk memasak. Nah, jadi itu adalah contoh penerapan dari induksi elektromagnetik. Nah, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan nggak selain contoh-contoh yang ibu sebutkan tadi, kira-kira apa saja penerapan dalam kehidupan sehari-hari selain yang ibu sebutkan di sini tadi? Saya Bu. Silakan Lima. Contohnya lagi itu ada speaker. Speaker itu berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi suara. Jadi cara kerjanya
arus listrik pada kumparan itu akan menciptakan medan magnet yang mana akan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga akan menggerakkan membran dan menghasilkan suara. Wah, bagus sekali ya jawaban Halimah. Tepuk tangan semuanya. Ini kami speaker juga termasuk dalam penerapan industri elektromagnetik. Kemudian ada lagi nggak yang bisa menyebutkan? Saya Bu, Silakan. pada pengisian daya dan kabel atau wireless charger Bu. Cesan ya? Ya, Oke. fungsinya mengisi daya baterai tanpa kabel Bu. Untuk cara kerjanya, kumparan di pengisi daya menghasilkan medan magnet bolak-balik yang menginduksi arus di kumparan perangkat Bu. Ya, benar sekali jawaban Masnya. Tepuk tangan semuanya. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham semua ya mengenai induksi elektromagnetik ini. Kemudian terakhir, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa saja dari kalian? Saya Bu. Ya, silakan Surya. Jadi komponen situ gua menyatakan bahwa arus induksi menghasilkan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan penyebabnya sesuai dengan prinsip hukum kekekalan energi Bu. Ya, bagus. Lanjut, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Ya, silakan. hukum Faraday itu menjelaskan bahwa arus induksi itu muncul saat magnet itu digerakkan keluar masuk kumparan dan besar gaya gerak listrik atau gejala induksi itu sebanding dengan laju perubahan flux magnet. Iya, bagus. Lanjut lagi, apakah yang terakhir? Oh iya, silakan Sukma. Induksi elektromagnetik itu adalah arus listrik yang dia itu timbul karena adanya perubahan medan magnet atau flux magnet. Sama juga itu Bu, flux magnet sendiri itu adalah jumlah garis medan magnet yang menembus suatu ruangan. Iya, benar sekali kesimpulan kalian tadi ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, baik, sangat baik sekali ya. Kalian sudah bisa menyimpulkan dan juga ada yang bisa menyebutkan tadi contohnya apa saja. Nah, mungkin pembelajaran kita sampai di sini saja ya. Karena kalian sebentar lagi akan istirahat ya. Jadi Ibu akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.